Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang memiliki keistimewaan luar biasa. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam dan diangkat menjadi raja setelah ayahnya wafat. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak karunia kepada Nabi Sulaiman, termasuk hikmah, kekuasaan atas manusia, jin, binatang, dan angin. Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman suatu kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada seseorang pun sebelumnya, yakni kemampuannya menundukkan angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Sad ayat 36. Namun Nabi Sulaiman tidak selamanya membutuhkan angin yang lemah lembut, karena pada saat tertentu ia membutuhkan tiupan angin yang keras. Apalagi ketika ingin cepat sampai ke tempat tujuannya, maka Sulaiman pun dapat menundukkan angin yang lebih kencang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 81. Bukan saja Nabi Sulaiman dapat mengatur lemah dan kencangnya tiupan angin, tetapi juga dapat menentukan lama anginnya bertiup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Saba ayat 12. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman kemampuan berbicara dan mengerti bahasa burung dan mewarisi kekuasaan atau kerajaan dari Nabi Daud sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Naml. Sebuah kisah yang diceritakan dalam Al-Quran mengenai kepemimpinan, salah satunya ialah kisah kepemimpinan Nabi Sulaiman. Salah satu contoh dari cerita Nabi Sulaiman dan seekor semut di dalam Al-Quran yang mengandung filosofi yang sangat dalam tentang Nabi Sulaiman dan semut yang diceritakan dalam Quran Surah An-Naml. Dan saat burung Uhud terbang, ia melihat keberadaan sebuah kerajaan yang sangat megah di negeri Sabah. Burung Uhud pun kembali kepada Nabi Sulaiman dengan membawa kabar tersebut. Merasa penasaran, Nabi Sulaiman pun mengirim burung Hud kembali dengan membawa sebuah surat, yaitu isi suratnya Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balqis yang dikenal bijaksana tidak langsung menolak atau menerima. Ia bermusyawarah dengan para penasihatnya dan memutuskan untuk mengirim hadiah kepada Sulaiman untuk menguji apakah ia seorang raja yang tamak atau benar-benar seorang nabi. Sesampainya di kerajaan Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak menginginkan harta, melainkan mengajak kepada kebenaran. Ratu Balqis pun terkesan dengan sikap ini dan memutuskan untuk mengunjungi Sulaiman secara langsung. Ketika sampai di istana Sulaiman, Ratu Balqis takjub melihat kecanggihan istana yang memiliki lantai dari kaca yang terlihat seperti air. Ia juga menyaksikan berbagai mukjizat dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balqis mengakui kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Sulaiman dan memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.